Halo sahabat Fometik, ketemu lagi dengan gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara PSM Makassar melawan Rans Nusantara FC. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya, memang PSM Makassar akhirnya kalah ya dari Persija Jakarta. Mereka harus merelakan puncak klasemen sementara Liga 1 BRI direbut oleh Persija Jakarta. Jadi saat ini Persija Jakarta menduduki peringkat pertama dan juga PSM Makassar menduduki peringkat kedua. Kita lihat dulu secara statistik ya. Jadi PSM Makassar kalah 4-2 dari Persija Jakarta. Kalau secara penguasaan bola, PSM Makassar sebenarnya unggul itu sebanyak 53%, tapi justru ini adalah di luar dari pakemnya PSM Makassar kalau menurut gua. Karena biasanya justru PSM Makassar itu secara penguasaan bola mereka kecil, tapi mereka berhasil menciptakan kesempatan yang banyak dan mereka berhasil memenangkan pertandingan. Nah, di pertandingan kali ini penguasaan bola mereka tinggi. Kesempatan menciptakan gol mereka juga luar biasa, sebanyak 16 kali dan tembakan ke arah gawangnya sebanyak 10. Cuman sayangnya hanya 2 yang berhasil menjadi gol. Nah, secara total operan juga luar biasa. PSM Makassar sebanyak 345 kali total operan dan operan yang berhasil sebanyak 266 kali. Serangan mereka sebanyak 67 kali dan serangan berbahaya sebanyak 55 kali. Jadi kalau gue lihat memang PSM Makassar walaupun unggul dalam penguasaan bola, serangannya juga masih cukup efektif kalau menurut gue. Dengan hanya beberapa sentuhan sudah sampai ke lini pertahanannya Persija Jakarta. Tapi yang sangat disayangkan ialah tingkat finishing PSM Makassar yang entah kenapa sekarang sangat rendah sekali ya. Sepertinya kayak kayak sial ini PSM Makassar. Dan lini pertahanannya Makassar juga sepertinya sedikit lengah. Beberapa kali lini pertahanannya Makassar berhasil diterobos oleh pemain Persija Jakarta. Dan gol keduanya Persija Jakarta pun kalau nggak salah juga karena kesalahan dari pemain yang gagal mengclearance dengan baik ya. Sehingga akhirnya pemain Persija Jakarta berhasil mendapatkan bola Rico dan mengoper ke pemain Persija Jakarta yang lain. Dan gue melihatnya memang kali ini lini pertahanannya PSM Makassar tidak sesolid kemarin-kemarin, dan entah kenapa sekarang mungkin PSM Makassar harus lebih berhati-hati kalau menurut gue, karena ritme mereka sudah mulai turun dan itu mereka harus segera benahi ketika mereka ingin menjuarai Liga 1 BRI. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari Rans Nusantara FC, Rans Nusantara berhasil melakukan kejutannya dengan bermain imbang dengan Bali United dengan skor 4-4. Bahkan mereka hampir menang sebenarnya. Kita lihat dulu secara statistik. Secara statistik Rans Nusantara berhasil melakukan 57% penguasaan bola. Kesempatan menciptakan gol mereka sebanyak 13 kali, cukup banyak, tapi Bali ternyata lebih banyak, yaitu sebanyak 17 kali. Cuman sayangnya memang dari 13 kali hanya 5 kali yang mengarah ke arah gawang. Nah, kalau kita melihat total operan yang mereka lakukan cukup banyak, yaitu sebanyak 426 kali total operan dan operan yang berhasil sebanyak 349 kali. Serangan mereka sebanyak 76 kali, tapi serangan berbahayanya mereka hanya sebanyak 37 kali. Jadi di Liga 1 BRI kali ini sepertinya banyak terjadi kejutan dari tim papan bawah ya. Entah karena memang sudah tidak ada degradasi jadi mereka lebih lepas dalam bermain. Kayak kemarin Persik Kediri berhasil menang melawan Madura United, dan sekarang Nusantara pun berhasil menahan imbang Bali United. Dan sepertinya memang permainan tanpa beban ini membuat permainan Rans Nusantara kalau menurut gue sedikit berubah dibandingkan dengan permainan-permainan sebelumnya. Ya, itu termasuk hasil yang bagus ya kalau menurut gue untuk Rans Nusantara FC. Nah, balik lagi ke pertandingan antara PSM Makassar melawan Rans Nusantara FC. Performa PSM Makassar kemarin ketika melawan Persija ya kalau menurut gue memang kurang begitu baik tuh, terutama dalam hal lini pertahanan. Jadi biasanya PSM Makassar lini pertahanannya cukup solid, tapi kemarin mereka ternyata kebobolan sebanyak 4 kali. Dan
Itu harus jadi PR menurut gua. Tapi nanti kita lihat seperti apa perkembangannya dari PSM Makassar, karena memang ritme mereka sudah mulai turun dan mereka harus segera bebenah nih. Mereka harus mengembalikan ritme mereka harus membalikan kesulitan lah mereka dalam lini pertahanan jika mereka mau menang melawan Rans Nusantara. Karena memang kemarin gue lihat Rans Nusantara FC itu secara serangan juga cukup bagus kalau menurut gue, dan beberapa kali dia berhasil masuk ke dalam jantung pertahanannya Bali United. Tapi kalau melihat performa dari sebelum-sebelumnya, harusnya sih PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan melawan Rans Nusantara. Tapi kita nggak tahu, kalau performa PSM Makassar masih sama seperti kemarin, bisa jadi Rans Nusantara akan menahan imbang PSM Makassar. Tapi nanti kita lihat seperti apa perkembangannya. Ya mudah-mudahan hasilnya adalah yang terbaik bagi dua klub ya. Ya sekali lagi, kalau nggak ada degradasi itu nggak enak kayaknya nonton Liga 1 BRI, karena nggak ada gregetnya gitu kalau menurut gua ya. Tapi nanti kita lihat seperti apa perkembangannya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.